Kita lanjutkan dan sudah bergabung bersama kita di sini Bang Arya Sinulinga, staf sus dari Menteri BUMN. Bang Arya, selamat malam. Bang Arya, terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Bang Arya, ini ada yang menarik karena Pak Menteri sempat sampaikan bahwa BUMN akan masuk ke ekonomi digital ini karena ada kekhawatiran dari Presiden bahwa digitalisasi yang terjadi, aplikasinya, platformnya dikuasai oleh asing. Dan Presiden tidak mau itu, oleh karenanya BUMN akan masuk. Sampai sejauh ini BUMN yang sudah masuk untuk bisa berinvestasi di ekonomi digital, kalau Bang Arya bisa jelaskan kepada kami Bang, apa aja? Sebenarnya cukup banyak yang sudah masuk ke ekonomi digital. Ada Telkom, Mandiri juga ada, kemudian Pertamina juga ada, BRI juga ada gitu ya. Nah, tapi kan mereka ini selama ini sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dan sesuai dengan keminatan masing-masing. Nah, sekarang kita membuat yang namanya Indonesia ini ya, Indonesia Fund tadi itu yang di mana BUMN ini bergabung ya, dan disatukan sahamnya ya dengan satu perusahaan dan itu yang akan menginjek ke startup yang memang dilihat peluangnya cukup bagus di di Indonesia gitu. Kan kita tahu seperti Gojek misalnya, ini kan memang akhirnya yang masuk asing gitu. Mau Traveloka yang masuk asing, mau Bukalapak yang masuk juga asing gitu. Dan hampir semua fund asing itu masuk ke startup kita. Nah, itu yang dilihat bahwa perlu sekali kita masuk ke masuk dalam, tidak hanya sebagai follower ya. Kemarin kan saya Telkomsel masuk ke Gojek misalnya. Tapi ini sudah, dia juga memang belum terlambat, tapi sudah di tengah-tengah masuknya. Dan sekarang menguntungkan juga bagi Gojek gitu. Tapi kan harusnya kita bisa, kalau jauh-jauh hari masuk itu pasti berbeda dia nantinya. Gitu. Bang Arya, itu ketika tadi Bang Arya sampaikan akan digabungkan, apakah ini nanti akan digabungkan dalam satu lembaga tersendiri dananya, ataukah bagaimana? Hanya sebatas koordinasi sepengetahuan Kementerian BUMN atau seperti apa? Oh udah, itu dia satu fund besar ya, satu fund yang sahamnya dimiliki oleh 4 perusahaan. Dan sahamnya sama itu. Mereka masukkan dana ke dalam dan dikelola oleh satu perusahaan. Jadi ada lembaga baru yang dibentuk dalam bentuk badan usaha begitu ya Bang? Iya betul. Itu yang masuk ke, nanti akan menginjek ke startup yang dilihat memang bakal naik di Indonesia gitu. Tapi kalau dari analisis Kementerian BUMN sendiri Bang, startup yang rencananya dalam tanda petik akan diinjek oleh dana yang dikumpulkan dari BUMN ini Bang. Analisis awal ada berapa banyak kemudian startup yang sudah masuk kualifikasi? Nah ini kan masih baru ya, jadi masih baru, tapi kita akan meminta dari BUMN yang memang selama ini sudah masuk juga, dari Mandiri misalnya. Kira-kira ada nggak yang selama ini sudah mulai bisa masuk nih, nanti diinjek oleh perusahaan ini, atau dari Telkom misalnya, atau Telkomsel atau juga dari BRI atau Pertamina, memang dilihat memang ini udah ada yang selama ini juga mereka lihat ada peluang untuk masuk, itu akan masuk mereka. Nah di sana, jadi kita akan memakai database-nya kawan-kawan BUMN yang selama ini juga sudah masuk ke sana gitu. Besaran dana patungannya ini apakah nanti ditentukan oleh kementerian atau berdasarkan dari alokasi dana perusahaan? Kita kan tanya juga ke mereka, berapa kira-kira dana yang tersedia oleh BUMN gitu. Misalnya kayak MDI punyanya Telkom, itu kan dia udah mengalokasikan dana berapa triliun gitu ya untuk nanti ke depannya. Tapi kan, nah ini sekarang mungkin diambil berapa ratus miliar, jadi udah ditetapkan dan nilainya sama, gitu. Berarti ini alokasi dananya memang investasi khusus ya Bang, bukan dalam bentuk CSR atau yang lain ya? Oh enggak, ini kan bisnis ya. Oke. Investasi berarti ya. Nah ini kan bahwa itu CSR, enggak, CSR itu bukan untuk yang seperti itu. CSR itu kan untuk
UMKM kecil ya, dan kecil banget cuma ratusan juta, ya paling besar juga 250 juta lah kalau CSR tertinggi ya. Kalau ini kan enggak, ini bisa ratusan miliar, bisa puluhan miliar, ada 100 miliar. Itu inilah yang memang sana arahnya gitu. Jadi enggak ini ya, totalnya mungkin jadi sekitar 200 juta dolar ya. Jadi masing-masing itu sekitar 500 miliar lebih lah dikucurkan oleh masing-masing BUMN. Jadi sekitar ya berapa triliun lah gitu ya, berapa 200 juta dolar tepatnya total dari anggaran yang memang disiapkan untuk masing-masing nih dari keempat BUMN yang masuk itu gitu. Jadi ada nominal 200 juta dolar yang siap dialokasikan untuk diinvestasikan kepada startup-startup yang diharapkan ini bisa menjadi unicorn-unicorn baru anak bangsa yang bisa dibanggakan. Tapi bagaimana kemudian catatan dari Pak Hadito termasuk juga dari Mas Fitra, saat lagi tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan, Pak Hadito, ini ada komitmen yang baik loh. Tapi 200 juta cukup untuk investasi. 200 juta US dollar. Ya, lumayan lah kan gitu ya. Lumayan daripada lah. enggak. Saya rasa sih ini respon cepat, positif dan bagus dari Kementerian BUMN karena memang tidak hanya masalah duit ya. Tadi kan saya sebut ada dua hal, masalah duit sama masalah bisnis model. Ini berhubungan tapi beda gitu ya. Nah, tapi jangan hanya masalah duit juga. Saya pengalaman yang lalu saya sempat mengunjungi beberapa kali Telkom punya inkubator bagus. Yang diurusin teknologinya, yang diurusin bisnis modelnya, duitnya kurang kan gitu, nggak bisa jalan. Tapi sebaliknya juga kalau cuma duitnya saja, bisnis modelnya nggak beres juga nggak bisa. Apalagi begini, kalau tanding lawan startup-startup global yang sekarang sudah ada di Indonesia atau startup Indonesia yang sudah diinvest oleh asing, itu kan duitnya banyak banget gitu. Nah sebenarnya kebutuhan uangnya itu nggak perlu sebesar itu sebenarnya, karena kan istilah bakar-bakar duit itu masih ada sampai sekarang. Sebenarnya kan nggak harus dengan bakar-bakar duit terlalu banyak kan gitu. Nah kalau ini dipadukan adanya pendanaan apapun lembaganya tadi, aku nggak salah kalau nggak ingat ya, karena memang namanya belum ada ya, belum ada. Udah benar ada. INA. Hah? INA. Apa ini? SWF, LPI. Iya, jadi INA. Jadi saya pikir tadinya yang lembaga investasi yang pakai undang-undang prakerja itu. Nah, tapi undang-undang cipta kerja. Tapi begini, saya ingin titip adalah kita perlu mengkombinasikan dua-duanya. Model bisnisnya beres sehingga nggak perlu duit banyak-banyak investasinya, tapi memang harus ada duitnya. Nah, cuman begini, ada satu lagi yang membuat kita ini perlu bantu anak-anak muda. Ini kan harus bicara anak muda ini. Kayak Brigita Manohara gitu kan masih muda ini, ya kan? Iya. Harus lebih sering ketemu mahasiswa kan masih lagi ngurusin PhD-nya di bidang kriminal kan. Jadi enggak, tapi begini, anak-anak muda zaman sekarang ini menurut saya sudah manusia hibrid sekarang ini. Ini pengalaman dari, ini kan waktu semester lalu kami di Kampus Merdeka di program menjadi eksportir baru itu ada hampir 200 startup. Kita sebutnya tim startup ekspor gitu. Nah mereka itu doyan banget gitu menggabungkan antara kemajuan teknologi dengan real business gitu. Nah ini yang saya rasa peran serta akhirnya memang gak hanya pendanaan, peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dengan real business itu perlu masuk. Bang Arya, apakah sudah ada catatan yang disampaikan oleh Pak Hadito ini? Mesti kawin Bang, bukan cuma duitnya doang, model bisnisnya juga mesti digarap Bang. Jadi kalaupun investasi ya harapannya nggak cuma nyuntik duit, tapi kalau misalnya bisa bantu model bisnis kan lebih bagus Bang. Ini, yang pertama tadi saya perlu luruskan, ini bukan INA. Kalau INA itu kan SWF, itu dia memang untuk investasinya ini memang khusus namanya Putih Fund. Jadi khusus memang ini dari 4 perusahaan BUMN yang bergabung satu perusahaan dan mereka setor dana. Jadi memang khusus untuk startup. Jadi itu di undang-undang. Jadi ini fund baru ya Bang ya? Ya lain. Ya bagus, memang harus begitu. Kalau yang fund itu kan lebih banyak untuk pembangunan yang nasional gede-gedean. Nah yang ini memang harus lebih begitu. Ya. Kalau INA kan dia memang ini lebih kepada memonetize aset-asetnya BUMN. Kalau INA itu khusus itu.
Itu misalnya kayak pelabuhan gitu kan, dia dimonetize oleh IMA, dimonetize, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kita ini dia memang khusus untuk pendanaan startup, jadi di lain dari itu. Nah, kemudian yang kedua, memang ini sama seperti yang ini ya, sama seperti East Venture atau semua yang memang dia pendana-pendana yang dibangun oleh seperti di punya asing, memang mereka khusus untuk pendanaan. Khusus untuk pendanaan, kita tidak akan masuk ke ini ya. Ini tidak akan masuk karena memang itu kan itu justru kan itu tak kelebihan mereka. Kelebihan kawan-kawan dari startup itu kan kelebihannya di situ gitu. Mereka kemampuan di teknis dan di ininya ya, membuka pasarnya mereka jagoan lah. Jadi kita bahkan yang malah sebenarnya seperti BUMN untuk startup dia bisa dibilang bisa kalah Pak sama BUMN, bisa kalah sama mereka lah kalau jagoannya mereka. Jadi kita memang khusus untuk funding. Oke, jadi ada spesifikasi khusus, tetapi spesifikasinya seperti apa nanti Mas Fitra tentu bisa membantu apa sih yang sebenarnya dibutuhin dan bagaimana kemudian yang penting untuk segera didanai. Saat lagi tetaplah bersama kami.